Hai generasi bisnis, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan juga keadaan yang semangat. Wah, hari ini senang banget karena kita ada di program TBL tentang bisnis loh. Pastinya bareng Jeff hari ini kita bakal mengundang dan juga bakal ngobrol-ngobrol soal bisnis yang pastinya sangat menarik dari seorang business owner, seorang businessman, businesswoman yang pastinya nanti juga bakal banyak banget sharing dan juga membagikan pengalamannya kepada kita semua. Nah, tapi ngomong-ngomong nih episode perdana kok kelihatannya pada lemes, lesu, ngantuk. Nih semangat nggak sih para kru dan juga penonton? Harus semangat dong ya. Kalau ngantuk ataupun kalau capek karena lembur, pas banget karena kali ini kita akan kedatangan seorang bintang tamu yang spesial yang bergerak di bidang kopi. Nah, pas nih buat kalian semua generasi bisnis yang lagi ngantuk sekarang, pas banget untuk mendengarkan sharing dan juga pengalaman dari salah satu guest star kita yang bergerak di bidang kopi. Siapakah dia? Langsung saja kita undang. Ini dia Catherine Effendi. Welcome Catherine. Hai. Hai Jeff. Welcome. Hai teman-teman generasi bisnis. Selamat datang ya Catherine ya di TBL tentang bisnis loh. Untuk kita ngobrol lebih lanjut, boleh dong Catherine sambil duduk kita ngobrolnya ya? Oke. Boleh. Well, sobat generasi bisnis, kita di sini bakal banyak banget share dan juga bakal banyak ngobrol bareng Catherine soal usahanya dan juga bisnisnya di bidang kopi. Nah, tapi yang menarik ini bukan kopi sembarang kopi loh, generasi bisnis, tapi kopinya ini ada wujud artnya, seninya, yaitu 3D latte art. Wah, keren banget. Nah, ngobrol-ngobrol nih, Catherine kesibukannya akhir-akhir ini apa sih selain menjalankan bisnis kopi tadi? Iya, selama pandemi ini kan aslinya kan aku ini sebenarnya suka traveling tuh Jeff, jalan-jalan keluar kota kayak gitu sih. Nah tapi gara-gara pandemi ini kan kita nggak bisa kemana-mana ya, jadi akhirnya kita di rumah aja. Nah terus gara-gara pandemi juga itu banyak kayak teman-teman dan orang-orang terdekatku tuh yang mereka tuh kayak stres terus bingung mau ngapain gitu. Jadi akhirnya aku kepikiran kayak coba ngonten di Instagram gitu. Jadi aku bikin-bikin konten, salah satunya 3D latte art juga karena aku merasa kalau kontennya bagus itu kita akan lebih mudah untuk kayak nyebarin energi positif lah kayak gitu. Wah, ini pandemi membuat kita semakin kreatif gitu ya Catherine ya. Ngomong-ngomong soal traveling nih, kan kemarin sempat pandemi terus kan nggak bisa tuh traveling kan. Pastinya juga hobinya Catherine nggak bisa terwujud. Kira-kira traveling yang paling seru kemana sih Catherine? Yang paling seru aku mungkin Bangkok ya. Bangkok. Soalnya dia tuh kayak, aku seneng banget nyobain street foodnya gitu loh. Terus di Bangkok tuh kayak bener-bener macam-macam banget dan lumayan berbeda dari di Indonesia kayak gitu sih. Wah, Bangkok Krungthep Mahanakon gitu ya. Well, kalau ke luar negeri nih Catherine, itu nyobain kopi-kopinya juga atau gimana tuh? Biasanya activity-nya kalau di luar negeri traveling ngapain aja sih biasanya? Nyobain makanan-makanannya yang pasti. Makanan ya pastinya, oke. Terus ini fun fact ya. Ini sekedar info aja. Aku bukan anak kopi sih. Jadi sebenarnya aku tuh nggak segitunya sama kopi kayak gitu. Oh, tapi lebih ke artnya itu ya Iya, karena lebih ke artnya. Oke, ke 3D latte artnya. Wah, menarik. Nah, tadi kan Catherine juga sempat share kan ya, nggak cuma hobi traveling tapi juga seneng banget buat konten. Nah, kontennya gerak di bidang apa sih Catherine kalau boleh tahu? Aku lebih ke F&B, jadi kayak aku nge-share resep-resep minuman, resep-resep snack simple kayak gitu sih. Oke, yang easy to make ya, easy to create gitu ya, yang mudah. Bisa kalian coba di rumah. Oke, yang mudah gitu. untuk dibuat gitu ya. Oke, well, kalau kopi sendiri, tadi kan Catherine juga sempat share soal bisnisnya di bidang kopi, itu apa dikontenin juga atau gimana tuh Catherine? Iya dong. Pastinya ya. Kayak anak konten itu kayak, kita mau makan aja kayak kepikirannya kontenin dulu kayak gitu sih. Jadi apa ya, karena profesi itu terus jadi kayak kebawa ke kegiatan sehari-hari sih gitu. Jadi apa aja yang bisa menghasilkan ya kita kerjain kayak gitu. Nah kalau konten macam-macam ya Catherine, ada yang video, foto, terus juga mungkin medianya juga macam-macam. Nah kalau Catherine sendiri lebih suka di bidang apa nih? Mungkin foto karena itu sebuah karya, atau di video juga, atau gimana untuk kegiatan aktivitasnya untuk konten? Kalau antara foto atau video aku lebih seneng foto sih gitu. Tapi apa ya, zaman sekarang itu kita nggak bisa stick ke satu itu aja sih Jeff. Jadi kayak kalau bisa semuanya ya ayo kita
coba di semuanya kayak gitu. Oke, mulai kapan sih Catherine udah rajin buat konten nih? Kayaknya juga kalau dilihat followernya udah banyak juga nih kayaknya Catherine. Kalau konten rajinnya baru sejak pandemi. Oh, wah, Jadi gitu kayak ya. 2-3 tahun belakangan. 2-3 tahun belakangan. Oke. Nah, kira-kira ini pasti generasi bisnis juga penasaran. Kira-kira kalau sebagai konten kreator gitu ya istilahnya, kira-kira tools yang perlu dipunya tuh apa sih Catherine? Kalau dari aku sendiri sih, aku tidak mengharuskan diriku harus punya tools yang bagus baru aku bisa bergerak kayak gitu. Jadi dari apa yang kita punya, ayo dimaksimalkan kayak gitu sih. Jadi aku selalu inget, banyak yang ngingetin aku kayak sebenarnya kita jalan itu apa ya, istilahnya kayak man behind the gun kayak gitu loh. Jadi kitanya yang sebenarnya itu dari kitanya yang ini sih, Yang belajar berusaha. berusaha mengolah apa yang kita punya sehingga itu bisa ayo kita gerak gitu. Oke, nah dengerin ya sobat, untuk generasi bisnis yang ada di rumah juga nggak harus tuh beli kamera yang mahal gitu ya, beli peralatan-peralatan yang canggih, tapi coba mulai dulu itu ya, juga kreativitasnya yang sangat penting. Nah, ini juga tadi kita ngobrol soal 3D latte art. Kan kita biasanya tahu ya Catherine ya, kalau latte art biasanya kan digambar di kopinya gitu kan, ada suatu cairannya yang bisa kita Iya. buat. Kalau 3D latte art itu seperti apa sih Catherine untuk bayangan untuk generasi bisnis yang ada di rumah? Jadi basicnya sama, seni di minuman itu kan. Cuma yang membedakan adalah yang biasanya kan dituang langsung. Sedangkan 3D latte art ini kita pakai foamnya untuk membuat bentuk-bentuk itu, Chef. Jadi macam-macam karakter sih, bisa hewan atau karakter kartun kayak gitu-gitu. Oh wah, jadi lebih ke animasi gitu ya, kartun, hewan, Iya, juga yang yang lucu-lucu. lucu-lucu. Iya, gitu. bener. Kalau gambar-gambar yang serem itu bisa nggak dibuat di 3D latte art itu? Sebenarnya nggak bisa terlalu realistis, soalnya itu kan apa ya, basicnya itu foam gitu, dan misalnya kalau kita berusaha untuk terlalu realistis atau memberi terlalu banyak warna itu dia kan lebih mudah apa ya, menghilang gitu loh foamnya gitu. Jadi memang nggak bisa terlalu realistis sih. Wah, oke. Ini sangat menarik sekali loh generasi bisnis ya. Pastinya juga ini generasi bisnis juga penasaran gimana sih bentuknya, cara buatnya juga, dan pastinya tentang sharing bisnis yang sudah dilakukan oleh Catherine mulai dari beberapa tahun yang lalu. Kita akan lanjut lagi ngobrol sama Catherine, tapi jangan kemana-mana, tetap di TBL tentang bisnis loh setelah yang satu ini. Apa? Ayam pop? Yang ayamnya gurih. Sambalnya nagih. Yes! Baru! Indomie goreng rasa ayam pop. Marka pop. Dengan bumbu rame rempah. Pop. Marka pop. Marka pop. Mie bulat-bulat nyoy. Indomie. Khas Sumatera Barat. Indomie. Dengan sambal. Pedas nendang. Rempah pedasnya bikin pengen nambah. Indomie goreng rasa ayam pop. Rempah pedasnya pop. Marko pop. Awalnya nggak langsung yakin, tapi setelah ikut 2 kali acara edukasi Bursa Efek, akhirnya tertarik juga. Karena mudah, saya ajarkan ibu-ibu lain, sampai anak saya juga ikutan. Selesai dagang, saya bawa 100.000 untuk nabung saham. Hasilnya jelas sekali.
Yuk kita nabung saham sekarang. Duh, mau belanja lagi bokeh. Shopee. Yo, pakai SPay Letter, SPay Letter. Yo, pakai SPay Letter, SPay Letter. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Yo, pakai SPay Letter, SPay Letter. Yo, pakai SPay Letter, SPay Letter. Yo, pakai SPay Letter. Belinya sekarang, bayar nanti. Gratis ongkir se-Indonesia. Sobat Genbis, balik lagi di TBL tentang bisnis lo. Nah, di segmen kali ini kita bakal banyak banget pengen tahu nih, lebih tepatnya ya Catherine ya, untuk cerita-cerita dan juga sharing dari pengalaman bisnis dari Catherine. Oke, Nah, boleh. mungkin boleh diceritain dulu dong Catherine. Tadi kan kita sudah ngobrol soal hobinya Catherine, Iya. lalu juga mungkin usahanya Catherine di bidang 3D latte art. Kira-kira Catherine ada bisnis lain nggak untuk hal ini? Bisnis lain aku selain content creator, aku juga ada bisnis lain yaitu di bidang merchandise. Oke, Gitu sih, mungkin Jeff. boleh ceritain dong merchandise-nya sendiri itu bergerak di bidang apa? Apakah produksi atau seperti apa? Merchandise-nya aku di bidang enamel pin. Jadi kayak apa ya? Bros gitu mungkin ya kita nyebutnya. Kayak bros gitu, dan itu khusus custom kayak gitu. Jadi biasanya untuk perusahaan-perusahaan kayak gitu. Terus ada beberapa yang order untuk merchandise K-pop gitu juga sih. Wah, Gitu. jadi memang bergerak di industri kreatif ya, kayak Catherine ya. Nah itu kan banyak tuh, Catherine harus bagi waktu di bidang konten kreator, Iya. terus ya merchandising, belum lagi workshop di latte artnya itu. Untuk bagi waktunya sendiri gimana sih Catherine? Bagi waktunya itu agak tricky ya Jeff. Jadi ya memang benar-benar kalau aku sih aku punya agenda dan aku harus benar-benar stick ke jadwal itu. Soalnya kalau aku meleset sedikit aja kan jadwalnya udah berubah semua tuh Jeff. Gitu Jadi sih. emang harus Jadi ya komit belajar ya? untuk komit dan disiplin diri itu sih yang paling penting. Oke, nah kira-kira pengalaman menarik dan juga mungkin suka dukanya Catherine, boleh di-share dari bisnis apapun deh yang Catherine udah jalanin. Apa suka dan juga dukanya sebagai business owner? Kalau sukanya bisa ngatur jadwal sendiri, terus bisa lumayan fleksibel lah daripada kalau ngantor ya. Dukanya nggak ini, maksudnya tiap bulan tuh belum Nggak tentu pasti, sama, ya, iya oke. belum tentu sama, nggak pasti ya. Kadang bisa sepi, kadang bisa rame kayak gitu. Namanya juga bisnis pasti ada up and down-nya kayak gitu sih. Tapi ya dijalani aja. Maksudnya kalau udah sesuai sama passion-nya kita itu kurang lebih fun kok pasti jalaninya. Jadi memang harus Gitu. sesuai passion gitu ya. Wah, Yes. nih Sobat Genbis pasti ada ketakutan nih Catherine ya. Takut untuk memulai, takut untuk mencoba. Kira-kira Catherine boleh dong kasih mungkin pesan semangat gitu ya. Ataupun mungkin share dari Catherine untuk teman-teman Genbis yang mungkin masih takut nih untuk memulai bisnis, apalagi sebagai business owner. Iya, jadi untuk memulai sih, untuk kita memulai sesuatu yang baru itu pasti banyak ketakutan. Karena kan istilahnya kita masuk ke dunia yang kita belum paham atau kita belum ngerti kayak gitu. Tapi ya yang perlu dipahami kalau kita punya suatu rencana dan seandainya rencana itu gagal, kita harus tanamkan di diri kita yang gagal itu rencananya, bukan diri kita yang gagal kayak gitu. Itu salah satu apa ya istilahnya peganganku supaya aku nggak gampang down gitu sih Jeff. Jadi kayak untuk ngingetin, iya nggak apa-apa, mungkin rencana ini gagal, tapi ayo kita cari cara, kita bikin rencana-rencana lainnya, jangan sampai kita tuh stuck di sini kayak gitu. Oke, selalu mencari hal-hal baru ya, mencoba dan juga berani untuk mencoba. Nah, untuk hal itu Catherine, gimana sih cara kita untuk mencari hal-hal baru, mungkin ide kreativitas baru, yang mungkin teman-teman Genbis pastinya juga ingin coba gitu dari Catherine, silakan. Kalau ide-ide baru itu biasanya datangnya dari sekitar kita ya, entah teman-teman kita atau hal-hal yang biasanya kita lakuin kayak gitu. Kalau saran dari aku sih, mungkin cari lingkungan pergaulan atau circle yang bisa membangun kita kayak gitu. Jadi kalau dari pengalamanku sendiri, aku punya beberapa mentor. Life mentor, kayak terus spiritual mentor aku juga ada, dan business mentor aku juga ada sendiri. Nah, orang-orang inilah yang membantu aku untuk berkembang dalam hidup kayak gitu. Jadi ya mereka tugasnya ya nyemangati aku kayak gitu. Oke, itu di saat kita terpuruk gitu ya, perlu ada Yes, mentor, bener. sharing dan juga relasi.
terutama untuk mungkin Genbis yang gampang nyerah, Catherine. Mungkin bisa dari mentor, bisa dari dukung orang luar. Tapi kira-kira gimana untuk kita sendiri, untuk kita bisa punya semangat juang yang tinggi, untuk tidak gampang menyerah? Kalau dari Catherine sendiri gimana? Kalau untuk punya semangat juang itu menurutku kita harus tahu dulu ya tujuan kita itu mau kemana kayak gitu. Kalau kita nggak tahu tujuannya, ya sama kayak istilahnya kita jalan-jalan, istilahnya jalan-jalan di mall lah. Kalau kita nggak tahu tujuannya ya kita mau jalan-jalan kemana, akhirnya ya cuma apa ya, cuma buang-buang waktu aja gitulah. Termasuk juga kayak Jadi- jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan traveling Iya, itu nah ya. itu apalagi kalau keluar negeri kan kita kayak memikirkan jangan sampai aku ini wasting time di luar negeri, apalagi udah menghabiskan biaya kayak gitu kan. Jadi kan pasti kita ngatur jadwalnya tuh mau kemana. Sama dalam hidup kita juga kayak gitu. Ayo kita atur. Ya itu dari yang paling simpel kayak atur jadwal sehari-hari gitu aja. Oke, supaya kita punya tujuan ke depan ya, supaya Yes, goals ke punya depan. goal, iya. Nah ini juga menjadi dilema nih Catherine, dan juga pastinya Sobat Bisnis juga relate banget pastinya. Kadang kita juga dilema antara kita mau jadi business owner, punya bisnis sendiri, atau kita ikut orang dulu sebagai employee gitu. Nah kira-kira kalau dari Catherine soal ini gimana pendapatnya? Mesti tahu tujuannya apa. Aku juga pernah, sebelum aku jadi entrepreneur, aku pernah kerja ikut orang juga. Dan aku tujuannya di sana adalah, bukan aku selamanya mau kerja sama orang, tapi aku cari pengalaman gitu. Jadi selagi kita masih muda, ayo kita mengisi diri kita dengan pengalaman-pengalaman yang baru gitu. Jadi jangan, kalau saranku sih Jeff, jangan menutup diri. Kan ada kayak, takutnya ada teman-teman yang kayak memikirkan, aku harus jadi entrepreneur, bagaimanapun aku nggak mau kerja ikut orang kayak gitu. Jadi ya jangan menutup diri, perbanyak pengalaman kayak gitu. Oke. Soalnya dari pengalaman-pengalaman itu nggak ada yang sia-sia lah. Pasti Oke, nanti oke. kita juga dapat bekal untuk perjalanan kita selanjutnya. Wah, kayak tuh gitu. pesan yang bagus banget buat Sobat Genbis yang ada di rumah ya, tetap memiliki daya juang, dan juga pastinya untuk lihat opportunity yang ada di depan apa, Yes, benar. langsung ambil aja. Well, nah Catherine, ini kan pasti memulai itu sangat berat kan, memulai sebuah bisnis. Kira-kira pelajaran apa sih Catherine yang kerasa banget Catherine rasakan waktu memulai, suka dukanya merintis, seperti apa? Apa ya? Kalau dari aku mungkin terutama kalau berpartner dalam bisnis. Jadi kalau bisnis sendiri itu mungkin lebih kayak ya udah ini kan aku sendirian kayak gitu loh. Sedangkan kalau ada partner kan istilahnya ada orang lain yang harus kita jagain juga kayak gitu. Kalau berpartner sih saranku MOU harus jelas. Job desk harus jelas. Ya, kurang lebih kayak itu sih. Kejelasan-kejelasan itu kayak apa ya? Menurutku berbisnis ini kurang lebih sama dengan kita itu berrelasi atau berpacaran kayak gitu, Jeff. Oh, Jadi kalau Terus gitu kalau ya? komunikasi nggak jelas itu sumber pertengkaran ya Oke, kan. oke. Terus kalau apa ya? Ya kejelasan itu sih yang penting. Oke, berarti pacarnya Catherine harus buat MOU dulu nih ya, sama Catherine ya. Bercanda. Well, itu juga kaitannya dekat banget sama Catherine sebagai content creator. Nah, pasti kan banyak brand-brand yang masuk. Itu gimana Catherine? Apakah memang sama perlakuannya sebagai bagaimana Catherine mengelola bisnis, atau juga sebagai content creator juga melakukan hal yang sama? Iya, Sama ya? sama. Melakukan hal Karena yang sama kurang juga. lebih sama meskipun content creator kan online tuh, Jeff. Tapi dunia online dan dunia offline tuh menurutku juga sama. Kurang lebih sama, ada kemiripannya lah, meskipun nggak sama persis ya. Tapi yang sering kali kita merasa, oh cuma online aja kok lebih ringan daripada yang secara langsung kayak gitu. Oke. Tapi ternyata di online itu juga perlu. Nggak perlu ya? Kejelasan-kejelasan Untuk kayak kayak gitu itu tuh ya? juga perlu. Oke, well, jadi jangan Kayak gitu. asal kayak kamu temanku kayak ini apa gitu ya. Nah, itu yang buat bahaya malah Yes, ya, yes, Catherine bener. ya. Heeh. Oke, jadi semuanya memang harus jelas. Nah, mungkin Catherine juga bisa kasih tips dong, kira-kira gimana sih cara kita bisa memilih bisnis partner yang tepat, lalu juga mungkin kalau sebagai content creator bisa memilih brand yang tepat, seperti apa Catherine? Kalau memilih partner yang tepat itu menurutku kita perlu membangun koneksi juga ya dengan orang itu. Jadi mungkin bisa dari orang yang udah lama kenal dengan kita atau dari teman-teman kita gitu. Jadi jangan asal kayak baru ketemu beberapa kali terus langsung oh ya udah ayo kita berpartner kayak gitu. Soalnya memang kita perlu mengetahui dulu kepribadian orang ini seperti apa, terus tujuannya dia berbisnis dan mau berpartner dengan kita itu apa, kayak gitu. Kalau dari yang kerjaanku content creator, kalau brand itu aku sebenarnya nggak terlalu milih-milih sih, Oke. gitu. Jadi asalkan
maksudnya permintaannya dia masuk akal dan aku bisa menyanggupi, biasanya aku langsung oke kayak gitu sih. Oke, well, wah ini pesan yang sangat bagus juga dari Catherine buat Sobat Genbis yang mungkin mau memulai karirnya, memulai perjalanan entrepreneurship-nya, pas banget untuk teman-teman juga boleh mendengarkan dan juga mungkin juga melakukan hal-hal yang Catherine lakukan sebelumnya. Nah, tadi kan kita ngobrol-ngobrol soal bisnisnya Catherine, pesan-pesan dan juga mungkin tips dari Catherine. Nah, yang paling menarik inilah Catherine sebagai 3D latte art. Wah, ini kan sangat menarik ya 3D latte artist. Kita mau tahu dong Catherine, kira-kira gimana sih cara buatnya untuk latte artnya itu sendiri. Kita boleh dong main-main ke tempat workshopnya Catherine. Boleh kita banget. akan sama-sama main ke tempat workshopnya Catherine setelah yang satu ini. Kita tetap di tebel-tebel tentang bisnis lo setelah jeda pariwara berikut ini. Apa? Ayam pop? Yang ayamnya gurih. Sambalnya nagih. Yes! Baru! Indomie goreng rasa ayam pop. Marka Pop dengan bumbu rame rempah. Pop. Marka Pop. Marka Pop. Mie bulat-bulat nyoy. Indomie. Khas Sumatera Barat. Indomie. Dengan sambal, pedas nendang. Rempah pedasnya bikin pengen nambah. Indomie goreng rasa ayam pop. Rempah pedasnya pop Marka Pop. Awalnya nggak langsung yakin, tapi setelah ikut 2 kali acara edukasi Bursa Efek, akhirnya tertarik juga. Karena mudah, saya ajarkan ibu-ibu lain, sampai anak saya juga ikutan. Selesai dagang, saya bawa 100.000 untuk nabung saham. Hasilnya jelas sekali. Yuk kita nabung saham sekarang. Halo Sobat Genbis, kali ini aku lagi ada di depan salah satu lokasi usaha yang dimiliki oleh Catherine. Seperti apa sih suasana dan juga pemandangan di dalam? Langsung saja kita masuk dan juga ketemu Catherine. Yuk! Hai Catherine. Hai, Wah, Jeffrey. thank you banget ya boleh main-main ke tempat workshopnya yang luar biasa comfy dan juga Sama-sama. nyaman banget. Jadi senang banget bisa belajar di sini. Nah, ini kita lagi berada di workshop A Cup of Dream punya Yes, Catherine. betul. Nah, mungkin kira-kira Catherine boleh cerita dong, kenapa kok namanya A Cup of Dream sih Catherine? Jadi kenapa aku akhirnya menamai kegiatanku ini A Cup of Dream itu karena ya aku merasa banyak hal yang bisa aku istilahnya bisa aku dapat, bisa aku lakuin dari kegiatan ini gitu. Jadi ya intinya aku punya banyak mimpi lah dari 3D latte art ini kayak gitu. Wah, keren banget nih mimpi-mimpinya Catherine di segelas cangkir kopi ini ceritanya. Oke, kita akan belajar bareng kali ini 3D latte art bersama dengan Catherine. Tapi kita akan uji dulu nih, seberapa jago sih kira-kira Catherine bisa buat 3D latte art. Nah, Oke. di sini kita ada challenge buat Catherine. Kita Iya. sudah sediakan satu buah blind box di sini.
Jadi nanti Catherine diminta untuk mengambil di sini ada bentuk-bentuk 3D latte art yang harus Catherine buat. Oh, oke. Gitu. Jadi nanti Catherine harus mengambil 2 ya. Dua, Jadi di oke. sini ada bentuk-bentuk karakter animasi yang harus Catherine buat 3D latte artnya. Oke. Nah, Siap. semoga nggak susah. Oke, kita akan langsung saja ambil yang pertama nih Oke, Catherine. langsung ya. Langsung. Ini nggak bahaya kan? Nggak bahaya. Aman, Deg-degan nih. aman. Oke, kira-kira Catherine membuat karakter ataupun hewan apa gitu ya? Sedapat. Yang pertama Catherine harus membuat Kucing. cat, meow. Kucing. Oke. Ini langsung aku ambil lagi ya yang Oke, kedua ya. Yang kedua. Kira-kira kucing sulit atau gampang Catherine? Kucing lumayan sih. Lumayan. Yang Lumayan. kedua harus sulit nih. Wah, sulit nih, tupai. Lebih gampang sulit atau tupai? Oke. Lebih gampang kucing sih Lebih kayaknya. gampang kucing ya? Oke, kalau begitu langsung saja oke. kalau gitu kita akan membuat 3D latte art dari bentuk kucing dan juga tupai bersama dengan Catherine. Oke. Oke, Catherine, saatnya kita akan menguji nih kemampuan Catherine juga Oke. skill Catherine untuk membuat 3D latte art. Masih ingat Oke, tadi siap, challenge-nya akan membuat apa? Ingat. Apa tadi? Kucing sama tupai. Kucing ya dan kan, Chef? tupai. Kira-kira yang paling sulit mana? Kayaknya bakal lebih sulit yang tupai sih, Chef. Tupai. Oke, kalau gitu kita akan buat kucing dulu kali ya. Oke, siap. Oke. Kucing dulu ya. Kita akan buat kucing dulu. Sambil aku bakal tanya Catherine ya. Oke, boleh. Ini aku langsung sambil bikin ya. Oke, silakan. Oke, ini mungkin boleh diceritain Catherine untuk prosesnya sendiri. Ini apa yang digunakan bahan-bahannya Catherine? Ya, jadi ini gelasnya aku udah isi sama susu dan kopi ya di bawahnya. Terus di atasnya udah ada istilahnya biasanya aku nyebutnya fondasi foamnya sebelum nanti di atasnya tuh akan aku kasih 3D latte artnya gitu. Oke, menggunakan alat ini ya. Yes, benar. Oke. Jadi, oke, langsung aku Oke, yang pertama kita Langsung akan ya. membuat kucing. Seperti apa Kucing nih? ya, Bentuk 3D oke. latte art berbentuk kucing. Kita Jadi akan pertama-tama lihat nih. kita bikin kepalanya dulu, Chef. Oke, kita buat kepalanya dulu. Ya. Seakan-akan kucingnya ini muncul gitu ya. Ya, Lagi berenang di dalam cupnya gitu. Oke, sambil kita berikan pertanyaan bersama Catherine juga di sini. Pertanyaan pertama, Catherine ini udah belajar 3D latte art dari kapan sih, Catherine? Aku pertama belajar itu ikut workshop itu 4 tahun yang lalu, Chef. Oke. Gitu. Terus setelah itu aku nggak langsung ini nih, nggak langsung mendalami. Tuh, jadi aku mendalaminya baru sekitar 3 tahunan yang lalu. Oke, dari kuliah pernah sekolah khusus kopi atau gimana nih? Enggak, jadi ya? aku nggak ada background kopi sama sekali, Chef. Oke. Jadi memang otodidak sambil juga awalnya ini dari ikut workshop ya, Iya, ketertarikannya. betul. Oke, dari 4 tahun lalu sekarang udah hebat banget nih berbagai karakter yang udah bisa dibuat. Kali ini kita akan membuat kucing nih Iya, yang kita pertama. kan bikin kucing dulu ya. Ini kepalanya berarti ya? Ini Oke. kepalanya. Setelah tadi kita taruh foamnya di atasnya, terus ini kita rapi-rapiin gini pakai latte art pen. Oke. Tuh. Kita lanjut tanya-tanya lagi sama Catherine. Oke, Untuk boleh, bisnis boleh. workshop 3D latte art ini, Catherine. Ini udah dimulai dari kapan sih? 3 tahun lalu. 3 tahun lalu ya? Iya, jadi habis aku mendalami itu aku aku tuh awalnya ini sambil sharing dikit Yes. ya. Aku tuh aslinya orangnya tuh nggak pedean, banyak insecure-nya gitu loh. Nah, terus pas di 3D latte art ini aku tuh merasa kalau ini tuh kanvasku gitu. Oke. Gitu. Nah, terus jadi sering bikin, terus habis itu banyak yang bilang bagus gitu kan. Nah, terus langsung orang-orang terdekatku tuh mereka tuh support banget buat ayo ngajar, ayo bikin workshop kayak gitu. Nah, dari situ baru aku berani kayak oh ya wes ayo coba gitu. I see. Jadi setelah 1 tahun setelah ikut workshop mengembangkan sendiri terus langsung buat bisnis untuk mengajar ya. Jadi ini lebih ke mengajar gitu ya passionnya ya Catherine. Iya, aku sekarang masih lebih enjoy Oke. di ngajar. Kira-kira sih. kesulitannya apa sih Catherine kalau ngajarin orang 3D latte art ini? Kesulitannya apa ya? Kadang komunikasinya sih. Soalnya aku kan kebiasa ngomong sama teman sehari-hari itu kan ya udah kadang tuh bahasa Jawa kayak gitu loh. Nah, sedangkan kayak ada beberapa orang yang aku ajari itu mereka tuh kadang tuh kayak dari luar pulau gitu loh. Jadi aku awal-awal membiasakan itu sih kendala di komunikasinya itu yang agak sulit. Terus Oke. kadang itu kan maksudnya apa ya, nggak semua orang itu tangannya itu langsung lemes gitu loh. Nah, awalnya itu kendalanya yaitu untuk ngelemesin tangannya itu sih yang agak challenge. Ini harus konsentrasi penuh nih, fokus.
supaya kucingnya benar-benar bisa terbentuk gitu ya. Nah, jadi memang banyak banget yang mau belajar ya Catherine ya. Jadi sampai dari luar kota juga belajar gitu ya untuk Iya, Trinidad soalnya Art. Trinidad Art ini kan masih termasuk baru ya, Jeff. Oke. Gitu, jadi ya. Jarang banget gitu ya untuk Oke. kalian ini ya, apalagi oke. Iya. Ini mulai kelihatan nih bentuknya dari kucingnya. Kalau kucing kayaknya gampang ya, cuma bukan gampang-gampang banget sih guys. Jadi bentuknya ada kupingnya, matanya, tangannya, oke. Ya, gitu. Oke, ntar aku kasih. Ini udah selesai atau belum nih? yang Aku kucing? kasih blush sedikit supaya Oh, ada blush lebih cute. ya. Biar cute. Alright, ini sudah hampir selesai nih untuk kucing. Ini kan keren banget nih, Catherine. Catherine nggak mau punya pikiran, punya usaha untuk cafe Trinidad Art atau gimana? kalau kayak cafe sih mungkin nanti one day ada ya. Tapi kalau untuk saat ini aku masih lebih enjoy di ngajar sih, Jeff. Oke, Ini udah jadi nih kucingnya. Kucingnya jadi. Wah, lucu banget nih. Kayak gini nih kucingnya. Keren, oke. Tuh, Yang oke. pertama berhasil. Ini Kita coba langsung yang ke kedua. tupai ya. Langsung tupai. Tupai ini Oke, kayaknya aku pinjam lebih sulit sendoknya. ya. Kalau kucing ini sendiri pembuatannya berapa lama nih, Catherine? Kayak mungkin sekitar 3 menitan ya. 3 menit ya kalau pembuatan kucingnya. Nah, kalau tupai? Nah, kalau tupai ini bayanganku agak lebih sulit karena dia kayaknya bakal pakai lebih banyak warna aja ya. Oke. Tuh, nah jadi kadang itu semakin banyak warna itu semakin ini aku bikinnya semakin deg-degan gitu. Soalnya kan ini tuh kayak berpacu dengan waktu gitu ya. Iya. Soalnya kalau terlalu lama juga bakal kempes gitu Iya, ya. betul. Oke. Gitu. Jadi ini aku usahain tupai ya. Oke. Karakter Catherine untuk membuat ini karakter favoritnya apa nih? Gajah. Gajah. Soalnya Kenapa kok gajah? aku juga suka apa hewan gajah. Aku kayak aku juga gak ngerti sih kenapa aku bisa kayak suka pol sama sama gajah. Oke, gajah. Kalau yang paling sulit kira-kira bentuk apa nih yang dibuat dari Trinidad Art? Kalau yang paling sulit itu ini agak lucu ya. Dulu itu waktu aku pertama-tama belajar dan baru ngisi di Instagram itu, aku tuh kan sering kayak buka, ayo teman-teman challenge aku bikin apa gitu loh. Terus ada yang challenge bikin Thanos dong. Itu susah pol sih Susah Thanos banget itu. ya. Buat Soalnya kan dia Thanos. banyak warna kan Thanos harus ungu gitu kan. Oke. Dan juga Itu. gede banget ya dia Iya, ya, terus besar dia tuh banget. kan bentuknya tuh ada apa ya? Ada fitur-fitur manusianya Iya, kan di iya, sana. iya. Nah, itu sulit sih kalau bikin 3D latte art manusia itu Sulit. sulit. Dan itu udah dibuat tuh Thanos. Udah ada. Udah ada ya, jadi cek Instagramnya Iya, cek di Catherine juga ya. Instagramku. Yang bentuk Thanos. Atau buat challenge lagi ya buat Catherine ya, siapa tahu buat bentuk-bentuk apa yang aneh, nanti Catherine juga harus jawab. Oh iya, boleh. Instagramnya apa sih Catherine? Mungkin nanti juga Genbis juga bisa follow Ya, Instagramnya Instagramnya @CatherineFendi, ChatrinFeNDY. Catherine Effendi. Langsung di follow ya, di situ banyak banget portfolio dari Catherine, bentuk-bentuknya Yes, kalian lucu-lucu bisa lihat. banget, 3D latte artnya, ataupun juga nanti bisa challenge Catherine ya lewat Iya, Instagram. boleh. Oke, yang kedua kita akan membuat tupai. Nah, kalau tupai ini kesulitannya di apanya nih, Catherine? Kesulitannya mungkin di gambarnya ya, Jeff. Gambar. Soalnya aku nih aslinya aku tuh nggak bisa gambar di kertas, Jeff. Oke. Gitu. Jadi waktu aku nemu 3D latte art ini aku tuh merasa kayak wah, ini nih kanvasku kayak gitu loh. Oke. Gitu. Nah, jadi kayak challenge-nya mungkin aku harus bisa membayangkan tupai yang kartun tuh kayak apa gitu. Oke, Itu ini udah mulai sih. Ini kelihatan aku kasih nih, warnanya, kepalanya dia. tupai. Oke, ini harusnya dibisnisin ya nih ya, Genbis harus buka kafe nih, cepet-cepet nih, Catherine. Ayo, mungkin ada Genbis yang mau buka kafe dan mau Kerjasama? nyajiin 3D latte art di kafenya. Modalin ya, ditunggu nih. Supaya langsung. Iya nih, siapa tahu Ini kayaknya ya. baru pertama di Surabaya atau masih jarang banget ya kayaknya Surabaya untuk 3D latte art ini ya, Catherine ya. Kalau Surabaya kayaknya iya deh, kayaknya belum ada. Wow, keren banget nih. Oke, Ini harus untuk pelan-pelan, tupai, harus Chef. pelan-pelan nih tupai ya. Konsentrasi fokus tingkat tinggi tupai. Nah, ini kasih warnanya kita harus kayak pelan-pelan gini, Jeff. Soalnya nggak boleh ditekan. Kalau ditekan kan dia ini foam yang sangat apa ya istilahnya kayak Rapuh fragile gitu ya, gitu. fragile Iya. ya. Nah, Oke, kalau oke. ditekan dia tuh bakal
ini sih bakal Apalagi ini toolsnya kan tajam gitu ya, jadi mungkin bisa ketusuk gitu Iya, ya, bisa kita menghancurkan bentuknya. pelan-pelan aja. Tuh, nah ini aku sekarang Oke, bentuknya kakinya ya. lucu-lucu. Pernah ada request yang aneh-aneh nggak Catherine bentuknya? ada banyak sih kalau Banyak yang ya? aneh-aneh Selain tuh. Thanos, mungkin apa nih yang paling Iya. aneh lagi? Jadi aku tuh kadang itu heran, maksudnya agak bingung itu loh, kayak teman-teman ini ngasih challenge tuh mereka itu kayak pengen bener-bener pengen lihat bentuknya atau kayak mau ngerjain Usil. aku gitu. Masa ada yang pernah bilang, ayo Cat bikin kecoa. Ya ampun, aku pernah sih bikin 3D latte art kecoa. Duh, itu susah, itu juga Susah susah ya? soalnya aku sendiri kan kayak ya, maksudnya siapa yang nggak takut gitu loh sama kecoa Iya, aja. apalagi di dalam cup gitu ya. Iya, terus aku harus membayangkan itu di kepala aku kan kecoa itu bentuknya kayak apa, Oke, kayak gitu oke, loh. Kecoa nih, selain Thanos, kecoa nih memang unik-unik ya requestnya ya. Oke, Iya, kayaknya ini memang mulai kelihatan nih bentuknya tupai. Gini ya. Kayaknya emang lebih sulit ya tupai ya, terus Iya takes nih. more time. Udah mirip nggak ya? Udah mirip nih kayaknya nih tupai. Semuanya kasih blast ya, Catherine ya, atau gimana? Iya, kayak kebiasaan aja sih. Biar Kebiasaan, iya biar cute gitu. Oke, nih finishing kurang apa nih? Ini mungkin aku kasih kayak garis-garis gitu ya di kepalanya supaya Oke. lebih menyerupai. Bulu-bulunya gitu ya. Oke. Oh iya, tupai ada kumisnya nggak sih? Apa ada kumisnya nggak ya Genbis ya? Oke, ini dikasih aksen lagi nih sama Catherine biar lebih menarik. Oke. Oke, udah jadi, challenge accepted. Wow, keren banget. Thank you. Ini 2 kali Seru dari banget Catherine. sih. Yang pertama adalah kucing Kucing dan tupai. dan tupai. Wah, keren-keren banget ya hasil dari Catherine ini. Tepuk Thank tangan you, dulu dong. thank you. Oh, thank you. Oke, amazed banget nih buat hasil karya dari Catherine juga skillnya. Kita akan tanyakannya lebih lanjut sama Catherine tentang usahanya dia, latar belakang dan juga hal-hal lain. Tapi kita akan break setelah jeda pariwara berikut. Jangan kemana-mana, tetap di TBL tentang bisnis lo. Apa? Ayam pop? Yang ayamnya gurih. Sambalnya nagih. Yes! Baru! Indomie goreng rasa ayam pop. Marka pop. Dengan bumbu rame rempah. Pop. Marka pop. Marka pop. Mie bulat-bulat nyoy. Indomie. Khas Sumatera Barat. Indomie. Dengan sambal. Pedas nendang. Rempah pedesnya bikin pengen nambah. Indomie goreng rasa ayam pop. Rempah pedesnya pop. Marko pop. Awalnya nggak langsung yakin, tapi setelah ikut 2 kali acara edukasi Bursa Efek, akhirnya tertarik juga. Karena mudah, saya ajarkan ibu-ibu lain sampai anak saya juga ikutan. Selesai dagang, saya bawa 100.000 untuk nabung saham. Hasilnya jelas sekali. Yuki
Kita nabung saham sekarang. Duh, mau belanja lagi bokek. Shopee. Yo, pakai SPay Letter, SPay Letter. Yo, pakai SPay Letter, SPay Letter. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Yo, pakai SPay Letter, SPay Letter. Yo, pakai SPay Letter, SPay Letter. Yo, pakai SPay Letter. Belinya sekarang, bayar nanti. Gratis ongkir se-Indonesia. Masih di TBL tentang bisnis loh. Nah, Sobat Genbis masih bersama Catherine di sini. Dan tadi kita udah mampir-mampir ke workshopnya Catherine, keren dan juga seru banget pembuatannya. Pasti juga Sobat Genbis penasaran gimana cara buatnya, nanti boleh mampir sendiri ya ke workshop. Oke, sekarang kita masih bersama Catherine untuk kita tanya-tanya lagi. Kupas tuntas, kira-kira tips bisnis dan juga sharing dari pengalamannya Catherine sebagai business owner. Boleh. Tapi ini spesial Catherine karena di segmen ini kita sudah menyiapkan sebuah meja eksekusi enggak ya? Ini meja pertanyaan yang sudah dilengkapi dengan cup yang berisi juga dengan poin-poin pertanyaan serta keranjang yang berisi bola-bola. Nanti caranya Catherine harus melemparkan bola-bola ini masuk ke dalam sini. Tapi nggak di samping, Catherine harus dari sana. Oke, kita akan menuju posisi masing-masing ya. Nah, nanti aku akan kasih Catherine bola ini. Silakan Catherine untuk melemparkan, boleh dilempar, boleh dipantul gitu ya, Sobat Genbis ya. Nanti Catherine harus menjawab pertanyaan yang ada di cup-cup misterius ini. Wah, oke. Gitu. Seru Sudah siap, nih. Catherine? Siap. Oke, langsung saja Catherine kita mulai. Silakan ini Oke. keranjangnya. Nanti kru juga akan bantu Catherine untuk kita kasih timer supaya semakin deg-degan gitu ya menjawabnya. Oke. Kalau sudah siap kita akan bersama-sama mulai. Oke, sudah siap? Siap. Oke, kita akan mulai. Timernya akan dimulai dari 3, 2, 1. Oke, langsung Catherine masukkan bola yang pertama. Sayang sekali. Yang kedua, langsung masuk. Pertanyaannya langsung kita bacakan dan langsung Catherine jawab ya. Oke, siap. Oke, yang pertama adalah apa tips bisnis yang paling penting buat kamu? Apa tuh Catherine? Apa ya? Banyak sih kalau yang penting Satu ya. aja apa nih? Tapi yang paling penting konsisten. Konsisten ya? Ya, konsisten dan ya tahu goalnya itu apa. Oke, gitu. konsisten, di-improve terus dan tahu goalnya apa. Yes, Sip. improve terus. Oke, pertanyaan kedua. Let's go Catherine. Masukkan ke cup yang berbeda. Wah, jago Catherine main ini ya. Jago nih aku kayaknya. Oke, ini pertanyaan agak panjang nih Cat ya. Oke, langsung jawab. Ketika berpartner dalam bisnis, apa kunci utama yang menurut Catherine dapat membuat bisnis ini sekaligus relasinya dengan partner tetap dan juga semakin baik? Apa tuh Cat? Komunikasi, kejelasan, keterbukaan. Oke, udah ada pengalaman sebelumnya Oh, dikhianati? iya. Udah. Jangan sampai ya. Jangan, Maka dari itu jangan. yang penting adalah tadi apa? Komunikasi. Komunikasi, kejelasan, keterbukaan. Keterbukaan. Oke, sip. Oke, lanjut Catherine. Lanjut Another nih. cup, another ya cup yang berbeda. Jago 3 kali berturut-turut lah ya. Jago nih. banget aku kayaknya. Oke. Oke nih, siapa orang paling memotivasi Catherine dalam menjalankan bisnis? Banyak. Siapa? Tapi mentor-mentorku sih. Oke. Mentor-mentorku kan aku punya, seperti yang aku tadi sebutin, aku punya life mentor, punya spiritual mentor, aku punya business mentor juga. Dan mereka itu yang benar-benar istilahnya apa ya, menopang aku pada saat aku jatuh, pada saat aku butuh masukan-masukan, kayak gitu sih. Oke, pastinya keluarga juga penting Yes. ya. Dan pasti nanti juga bakal ada aku deh nanti yang harus penting. Next one. Oke. Cup yang berbeda. Terlalu bersemangat. Oh iya, terlalu banyak tenaga. Terlalu banyak Satu, dua, tiga. tenaganya. Wah, masih masih terlalu belum banyak. berhasil. Berhasil kali ini ya. Oke, kita akan lanjut pertanyaan berikutnya. Hal pertama apa yang Catherine lakukan ketika mengalami kegagalan dalam membangun bisnis? Sebelumnya udah pernah gagal, Catherine?
Pernah lah. Oke, mungkin boleh di-share dong ke Sobat Genbis yang ada di sini. Pernah. Apa nih yang dilakukan? Apa ya? Maksudnya kita untuk merasa sedih atau terpuruk itu manusiawi banget. Wajar Jadi, ya? Wajar, nggak apa-apa. Tapi saranku sih jangan berlarut-larut di sana gitu. Jadi kalau mengalami kegagalan, it's okay. Semua orang pasti pernah gagal juga dan kita belajar dari sana kayak gitu. Jadi kalau kita udah gagal untuk memulai lagi itu, kita itu nggak memulai itu dari awal banget. Kita memulai dari pengalaman yang udah kita bawa bersama kita itu. Jadi it's okay untuk gagal itu nggak apa-apa. Selagi masih muda habisin jatah gagal kalian kayak gitu. Nggak apa-apa. Gagal it's okay, coba lagi. Dan jadikan gagal itu pengalaman dan juga guru terbaik gitu ya Catherine ya. Betul Oke, banget. sip. Lanjut lagi Catherine. Lanjut. Masih ada 5 ini yang belum Catherine jawab. Let's go. Masih ada waktu Catherine. Ayo, waktunya masih jalan. Oke, masuk lagi. Yes. Oke, pertanyaan yang berbeda juga. Nah, ini berandai-andai ya pertanyaan sekarang. Oh, Kalau oke. Catherine hari ini bukan seorang 3D latte art artist, karir apa yang bakal Catherine pilih? Ini boleh apapun. Apapun. Yang aku belum mampu pun nggak apa-apa. Boleh. Apa tuh? Kalau aku pengennya jadi zookeeper, Chef. Kenapa bisa zookeeper Catherine? Kayak jauh banget ya. Jauh banget, kenapa Soalnya tuh? aku tuh suka banget hewan, Chef. Pantesan ini gambar semua dalam Gitu. 3D latte art itu hewan semua ya. Iya, soalnya dulu family bisnisku tuh juga dalam lingkup hewan itu, Chef. Jadi aku Oke. bener-bener kayak dari kecil tuh suka banget hewan. Terus Oke. kayak ke kebun binatang tuh seneng banget kayak gitu. Termasuk juga nanti merawat, ngasih makan itu suka. Iya. Catherine? Terus pengen ngerasain sih kalau zookeeper itu kan hewannya tuh macam-macam banget ya. Ada Aha. kayak bahkan kayak gajah, harimau itu pengen ngerasain gimana sih maksudnya pengalaman untuk ngerawat mereka juga kayak gitu loh. Wow, cukup unik ya ternyata ya. Mungkin satu lagi deh Catherine, boleh nih waktunya Satu 30 lagi? detik lagi. Ayo, Oke. Catherine. Semoga masuk. Masuk, oke. Pertanyaannya adalah, Oke. gimana caranya Catherine terus berinovasi membentuk latte art, terutama desain-desain dan juga gambar-gambar yang berbeda tuh Catherine? Kalau aku sih mempelajari banyak hal dari kayak kartun-kartun, bahkan yang aku nggak nonton anime itu akhirnya aku jadi nonton gara-gara Oke. belajar supaya aku bisa membuat karakter ini kayak gitu, Jeff. Jadi explore terus kayak Explore terus gitu. ya, terutama Yes. juga kalau aktif di Instagram, aktif juga sosial media, pasti banyak juga tuntutan dari follower ya. Iya. Buat ini dong, buat ini Iya, gitu ya. Apa tuh yang paling susah buatnya waktu itu? Aku sampai sekarang masih terus belajar bikin bentuk-bentuk orang, manusia. Manusia Itu ya. yang agak susah sih Sulit. menurutku. Oke, nanti boleh deh, nanti Catherine boleh menggambar wajahku gitu ya. Iya, boleh mampir-mampir, main-main lagi. Oke, well, Catherine dan juga Sobat Genbis seru banget. Waktunya juga udah habis. Wih, kasih Oke. applause dulu dong buat Catherine. Seru banget Keren sih, menjawab 5 sampai 6 pertanyaan tadi ya. Keren banget. Well, Sobat Genbis nih senang banget hari ini kedatangan Catherine Effendi, juga seorang business owner, seorang 3D latte art artist juga, memberikan pengalamannya dan juga sharingnya di bidang bisnis. Nah, Sobat Genbis tadi juga sudah mendengarkan berbagai tips dari Catherine. Pastinya juga Sobat Genbis yang paling penting adalah tadi kalau berpartner komunikasi. Yes, komunikasi jelas. Jelas, keterbukaan ya Keterbukaan. yang paling penting. Jangan sampai nanti itu berpartner bisnis nanti juga akan ada crash atau ketidak harmonisan begitu Iya. ya. Dan pastinya juga Sobat Genbis jangan lupa untuk selalu berani untuk mencoba. Yes. Ini yang paling penting ya. Betul. Gagal nggak apa-apa, yang penting jadikan itu Coba pengalaman. lagi, Coba iya. lagi, betul banget. Nah, berikutnya ini Catherine boleh dong mungkin kasih pesan untuk generasi bisnis yang ada di sini. Kira-kira apa nih pesan Boleh, terakhir? boleh. Pesan terakhir. Kira-kira serem pesan ya. motivasi gitu ya untuk terakhir untuk Sobat Genbis yang menonton hari ini. Iya, buat Sobat Genbis yang mau menjalankan bisnisnya sendiri, aku saran sih kalian jangan membatasi diri ya. Jadi explore terus, coba sebanyak-banyaknya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Terus kelilingi diri kalian dengan teman-teman, dengan komunitas yang benar-benar membangun kalian kayak gitu. Soalnya yang ada di sekitar kita, yang ada di circle kita itu juga akan turut membangun diri kita sih gitu. Wah, setuju banget untuk cari relasi yang positif pastinya. Yes, betul. Thank you so much Catherine, boleh main-main ke studio Sama-sama, TBL happy tentang bisnis banget. hari ini di episode perdana loh. Perdana, iya Perdana banget, seneng langsung banget. Catherine, keren banget. Terima Yes, kasih. thank Dan you, pastinya thank nanti you. kalau Sobat Genbis mau mampir ke workshopnya Catherine juga boleh nanti ya. Boleh. Nanti boleh belajar bareng Catherine. Nah, pastinya keseruan ini nggak cuma berhenti sampai di sini. Kita juga bakal lanjut di episode berikutnya Catherine. Iya, Nanti seru di episode berikutnya kita akan tayang setiap hari Jumat pukul 7:30 malam. Wah, oke. Jadi Catherine jangan sampai ketinggalan. Nanti Yes, nonton di aku rumah. pasti nonton. Nonton di rumah, nanti episode kedua kita bakal bahas tentang bagaimana mengolah limbah plastik
untuk membuat itu menjadi cuan, menjadi Wah, sebuah keren banget tuh. uang gitu ya, Iya, potensi iya, bisnis. keren Nah, banget. thank you so much. Nah, pastinya jangan kemana-mana, tetap di TBL tentang bisnis lo di episode minggu depan. Jeffrey pamit undur diri dan juga Katie pamit undur diri, tetap di TBL tentang bisnis lo. Bye-bye!